Di tengah dinamika ekonomi, Indonesia tengah mempertimbangkan sebuah keputusan berani, yaitu redenominasi mata uang. Namun, melihat pengalaman negara lain seperti Zimbabwe memberikan kita pelajaran berharga tentang risiko dan potensi langkah tersebut. Zimbabwe adalah medan pertempuran di mana mata uang menjadi senjata utama. Banknot bernilai miliaran tetapi tak lebih dari kertas berharga yang terbang di angin hiperinflasi yang melanda dengan kejam. Apakah Indonesia mengikuti jejak Zimbabwe? Di tengah perdebatan panas, kita harus bertanya, apakah redenominasi adalah tombak penyelamat ataukah hanya ilusi dalam krisis? Bank Indonesia dan pemerintah telah menaruh perhatian serius terhadap redenominasi rupiah sejak tahun 2010. Langkah ini diperkuat dengan penempatan RUU tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi ke dalam daftar usulan RUU prioritas tahun 2013. Bahkan, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 PMK.01 tahun 2020, strategi jangka panjang Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya terhadap redenominasi. Meski telah beberapa tahun berlalu, RUU ini tetap menjadi prioritas dalam daftar 2020 hingga 2024, menanti momen yang tepat untuk dijalankan. Redenominasi hadir sebagai solusi sederhana yang mengubah segalanya. Misalnya, dengan menyederhanakan 3 digit dari Rp1.000 menjadi Rp1, sepotong sejarah terukir di mana masyarakat bisa membeli 1 kilo beras yang sebelumnya dihargai Rp12.000, kini dengan harga baru yang tak lebih dari Rp12. Rasanya sederhana tetapi berdampak besar. Dalam sejarah ekonomi global, redenominasi telah menjadi tonggak penting di beberapa negara, dari Turki pada tahun 2005 hingga Romania, Polandia, dan Ukraina di tahun-tahun sebelumnya. Langkah ini telah membawa perubahan signifikan. Keberhasilan implementasinya tidak hanya dengan dukungan penuh dari masyarakat, tetapi juga karena dilakukan pada saat stabilitas ekonomi terjaga. Kegagalan di Zimbabwe utamanya disebabkan oleh waktu implementasi yang kurang tepat, yaitu ketika kondisi perekonomian memburuk. Dari kisah perjalanan negara lain, kita memetik pelajaran berharga tentang faktor-faktor kunci dalam redenominasi. Implementasi redenominasi rupiah bukanlah perjalanan singkat, melainkan sebuah perjalanan yang membutuhkan waktu dan landasan hukum yang kokoh. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan masa transisi yang cukup adalah kunci utama untuk memastikan kesuksesan dalam mengadopsi mata uang rupiah yang baru. Redenominasi lebih dilatar belakangi alasan kepraktisan dan faktor psikologis terkait terlalu banyaknya angka nol dalam mata uang. Manfaat yang diharapkan dari redenominasi rupiah yaitu efisiensi waktu dan biaya transaksi, berkurangnya resiko human error, efisiensi pencantuman harga barang dan jasa, efisiensi biaya pengadaan uang baru dengan pecahan lebih besar, mengatasi kendala teknis seperti keterbatasan digit mesin kasir, argo taksi, pompa bensin, keterbatasan beban penyimpanan data statistik, menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi, dan pelaporan APBN, serta mengatasi persepsi negatif terhadap rupiah karena bernilai rendah. Implementasi redenominasi harus memperhatikan waktu yang tepat, yaitu ketika perekonomian stabil. Hingga saat ini, perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19. Situasi global yang masih sangat dinamis juga harus dipertimbangkan jika Indonesia berencana melakukan redenominasi. Meskipun sudah membaik, ekonomi Indonesia belum kembali ke rata-rata pertumbuhan jangka panjang sebesar 5,5%, yaitu di tahun 2010 hingga tahun 2022 di luar periode pandemi. Redenominasi juga memiliki beberapa resiko. Resiko tersebut diantaranya pembulatan harga ke atas yang berlebihan dan pemanfaatan momen redenominasi sebagai peluang untuk menaikkan harga menjadi lebih tinggi sehingga berpotensi mendorong inflasi. Perselisihan akibat kesalahan mengartikan dokumen yang bernilai uang dan terganggunya stabilitas ekonomi dalam negeri jika redenominasi gagal akibat penolakan sebagian masyarakat. Pelaksanaan redenominasi rupiah memerlukan persiapan yang matang. Agar bisa berhasil, beberapa faktor kunci keberhasilan yang perlu diperhatikan adalah dukungan yang besar dari seluruh lapisan masyarakat, tersedianya landasan hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang, dilaksanakan pada waktu yang tepat, yaitu pada saat kondisi makroekonomi stabil dan kondisi sosial politik kondusif. Adanya masa transisi yang cukup, serta sosialisasi intensif kepada seluruh masyarakat untuk menghindari kenaikan harga-harga secara berlebihan.
Untuk menghadapi resiko kenaikan harga pasca redenominasi, perlu langkah-langkah konkret. Pertama, diperlukan penerapan dual price tagging. Ini berarti setiap produk harus memiliki dua harga, satu sebelum redenominasi dan satu setelahnya. Langkah ini memberikan transparansi kepada konsumen. Kedua, pentingnya memiliki aturan pembulatan yang jelas. Dengan aturan yang tegas, kita bisa mencegah praktik penjual yang cenderung menguntungkan diri sendiri dengan pembulatan harga yang tidak adil. Jika prasyarat redenominasi dipenuhi dan mitigasi risiko dapat diantisipasi dengan baik, diharapkan perekonomian Indonesia dapat memperoleh manfaat seperti negara lain yang sudah berhasil melakukan redenominasi.